untuk Atta Halilintar. Anjing. Ini ya pertama nih buat lu ya. Semoga sukses, masa depan lu cerah. Kalau AdSense lu udah banyak, jangan lupa ganti saklar lampu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Ayo Edin kembali lagi. Enggak sih, nggak cocok. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Ciri. Geng. Oke, kalian jangan ke-trigger dulu sama judul dan thumbnailnya. Jadi, judul ini gue bikin itu bukan karena kata-kata gue, geng. Ini kata-kata dari seseorang yang gue ambil. Gue nggak tahu nih, gue harus nyebut ini orang seorang YouTuber kah atau content creator, karena dari video-video yang gue lihat itu kayak nggak niat sama sekali ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, kita sebutlah dia YouTuber ya, biar seneng ya kan. Nah, si YouTuber ini nge-react tentang video Atta yang waktu itu katanya mau bangun masjid. Nah, tapi ini orang bikin konten kayak cewek yang nagih pengen dinikahin gitu, geng. Jadi dia nanya ke Atta, mana nih katanya mau bangun masjid, mau ini, mau gitu, tapi pakai kata-kata kotor. Nah, daripada panjang lebar gue ngejelasin ya, langsung aja nih ya, kita react video YouTube-nya dia tentang Atta Halilintar. Oke, let's go. Oke geng, nah ini udah kelihatan nih bocah pakai baju merah ya kan, duduk di ruang tamu apa gimana sih nih? Gue susah bedain dah antara dinding rumahnya sama lantai nih. Ini kayaknya dinding sih, dinding Pak Dinding. Belakangnya ada harimau. Oke, langsung aja kita play ya. Check this one. Kita subscriber bangun masjid. Anjing, nggak ada. Baru juga mulai udah dimaki gue. Gimana nih orang? Okay. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi channel saya, Ersya Ramadan. Ersya Guys, Ramadan. kali ini saya sesuai akan dengan bulan hari mereaction ini. The King of YouTube kita, siapakah itu? Adalah Atta Halilintar. Oke. Saya mereaction konten apakah? Saya tidak mereaction kontennya, tapi saya ingin menagih janjinya. Yang katanya dulu mau bangun masjid ketika dia mencapai 10 juta subscriber. Tapi apa? Kini dia sudah mencapai 22,4 juta subscriber, tapi tidak ada kabar di media sosial ataupun itu kalau dia membangun masjid. Oke, sebelumnya gue jelasin dulu ya. Jadi kita nge-reaction videonya dia, sementara dia juga nge-reaction videonya Atta. Ini kayak reaction di dalam reaction nih kayaknya nih. Oke, let's go. Kita tentunya ada video dia saat dulu waktu dia ngomong mau beli tanah, mau bangun ini, najar ini. Let's go, guys. Wait. Tadi lu lihat kan dia kayak ngomongnya penuh kebencian gitu, geng. Dan di saat kayak gitu tuh, gue ngerasa mukanya kayak mirip rapper XXXTentacion gak sih? Iya gak sih? Mukanya mirip banget sama XXXTentacion aja. Reinkarnasi nih, XXXTentacion. Harusnya lu yang mati, XXXTentacionnya jangan. Let's go. Kita tonton videonya. Alright guys, seperti yang gue bilang, kenapa hari ini akan menjadi sangat spesial. Inilah hari dimana gue punya nazar kalau 10 juta subscriber gue akan bikin masjid. Nah hari ini Dengar guys, janjinya 10 juta dia bangun masjid. Di video-video banyak yang lainnya itu enggak ada. Bahkan saya nyari-nyari, ngersing di Google, di media apapun, belum ada. Gambarnya enggak ada. Dia terakhir konten dia itu beli tanah aja. Sudah. Tapi sekarang belum ada kabar kalau dia itu bangun masjid. Lanjut lagi kita tonton cuplikannya ya. Oke. inilah hari pertama. Banyak tanah-tanah yang kita lihat lewat online, dan teman-teman yang ada yang punya tanah juga mau kerja sama bikin masjid dan lain-lain. Cukup sampai itu aja guys videonya ya. Oke. Malah pencet tadi. Oke, kita reaction ya. Untuk Atta Kita Halilintar reaction ya. Untuk Atta Halilintar. Asia. Caca. Kepengen denger, penasaran. Anjing kau. Mending lo nggak usah jadi king of YouTube, mending turun aja. Mana janji kamu? Bukti nggak ada kenyataan kalau kamu tuh buat masjid. Nggak pantas kamu jadi king of YouTube. Janji kamu munafik semua. Kamu beli mobil mewah, beli ini sanggup, tapi buat janji najar kamu mau bangun masjid aja nggak sanggup. Ajar, ini orang penuh kebencian banget gak sih? Lu perhatiin gak sih kayak gila bro, kayaknya dia kesel banget gitu ya. Oke, ini kita nonton, kita lihat lagi. Saya di sini bukan iri. Saya di sini cuma mengingatkan Anda bahwa Anda tuh punya janji membangun masjid. Saat ini saya yang memperingati kamu. Mana janji kamu nanti kalau telat nanti sampai kamu mati belum bangun, itu kamu yang nyesel ditagih malaikat. Lagi-lagi geng, setan nyeramahin setan kayak gini nih.
Nggak yakin banget Atta kalau nonton ini lagi ngakak-ngakak ketawa-ketawa nih. Hari ini saya yang tagih sampai nempuk-nempuk dada. Geng, itu dinding rumah belum dicat, geng. Lu nempuk-nempuk dada ntar batuk TBC lu kagak ada duit buat berobat. Kartu prakerjanya Pak Jokowi belum cair, geng. Belum keluar. BPJS, geng, ribet. Lu nempuk-nempuk dada ntar batuk. Oke. Enggak guys. Anjing enggak guys. 10 juta subscriber bangun masjid. Bentar. Lo ngomong dia ngingetin malaikat, udah gitu lo ngomong anjing malaikat. Lo gimana? Anjing nggak ada. Konten terakhir beli tanah, tapi nggak ada. Yang dibangun tuh apa yang dibangun? Gue berasa lihat Atta lagi diomelin bokapnya kayak gini ya. The king of YouTube kita aja omongannya kayak gitu guys ya. Saya bukan kayak gimana, bukan menghina apa gimana. Saya cuma nanya di sini ya. Tuh, ini dari bajunya nih, geng. Tulisan di bajunya itu kebalik tuh. Ini kayaknya dia nih record Instagram tau nggak lo? Yang di flip gitu men. Berarti nih, ini harimaunya harusnya ke sebelah sini nih arahnya nih. Ini mukanya harusnya, ini jerawat yang bagian ini nih harusnya adanya sebelah kiri apa kanan ya? Gimana ya cara gue ngomongnya? Apakah dia sudah bangun Oke. masjid apa Lanjut belum? lagi. Tapi dari kenyataan dari media-media lainnya, saya cari ya di Google, di YouTube, dimanapun belum ada dia bangun masjid. Masjid yang dibangun Atta belum bangun masjid. Dia baru bangunin Aurel pas sahur doang. Gak ada. Udah. Menurut kalian kayak gimana guys itu guys? Menurut Oke, kalian dia kayak nanya gimana, nih, guys? menurut Komen kita di bawah. gimana? Geng, kalian harus komen. Saya Menurut kalian tidak gimana? iri, saya tidak itu. Saya di sini cuma mengingatkan. Dia bilang, saya di sini cuma mengingatkan. Sebenarnya nggak cuma mengingatkan. Lo mau maki-maki juga. Lo tadi maki-maki, lo gak cuma mengingatkan. Beda tuh kata-kata mengingatkan sama memaki-maki tuh beda. Tak suka sama orang yang janji-janji, apalagi janjinya ke Tuhan, bangun masjid itu rumah Allah. Sedap. Ngomongnya kayak ustadz di TV tuh gak lo? Masjid. Pas mau bilang Allahnya tuh agak sedikit susah. Allah gitu. Ini kelihatan banget nih mulut lu kebanyakan memaki orang. Jadi ketika lu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala nih agak ribet, dibikin belibet sama malaikat nih. Sebelibet rambut lu tuh aneh banget bentuknya anjir. Janji mau bangun masjid guys. Ya kayak gitulah guys, kalau orang ya. Ketika orang itu sudah sukses ya. Sedap. Kayak Ibu Tiri anjing ngomongnya. Ketika orang itu sudah sukses ya. Lupa dia apa yang diomongannya dulu. Iya, pada saat dia sengsara tuh dia mau melakukan apapun asal dia sukses. Tapi ketika dia sudah sukses, dia bubajir, eman-eman lah kayak gitu. Dari kata-kata dia ya, begitulah geng, orang kalau sudah sukses lupa dulu pas sengsara apapun mau dilakuin. Nah lu nih, lu lagi sengsara nih hidup lu nih. Kalau dari gue lihat nih, dari bentuk rumah lu nih, hidup lu nih anjing jahat banget gue. Astagfirullahaladzim. Ya maksud gue, lu belum sukses nih bro. Berarti kalau belum sukses sengsara dong. Kayak kata lu sengsara aja kayak gini men kelakuan lu, gimana udah sukses bro. Makanya gue bilang lu tuh setan nyeramahin setan nih kayak gini nih. Mengeluarkan uangnya berapa tuh, eman-eman kan. Kalau kata orang Jawa itu eman-eman. Hemat-hemat, oke. Untuk Atta Halilintar ya, jangan kayak gitulah ya, kalau gitu bangun lah ya, kalau gitu bangun, nggak usah banyak omong, jangan cuma rambut aja yang ganti-ganti warna. Rambut kau. Rambut kita ganti kayak bunglon gitu. Sudah guys ya, memang minta dicipok apa kayak gini. Oke, sekian direction saya dari Ersya Ramadan. Bye, salam cipok. Kurasa ada kelainan jiwa sih ini bocah. Iya, emang ada kelainan mental nih. Gue nggak mau ngejudge ini sih ya. Maksudnya persoalan orientasi seks menyimpang atau apa ya. Gue nggak mau komen. Terserah dia mau milih mana. Apakah dia ingin memilih? Aduh, jangan dibahas deh. Lagi puasa. Oke, geng. Ini ya pertama nih buat lu ya. Semoga sukses. Masa depan lu cerah. Kalau AdSense lu udah banyak, jangan lupa ganti saklar lampu. Saklar lu jadul banget, sumpah. Banyak semut di dalam.
Saklar nggak dibuka dari seorang semut. Ini maaf nih pajangan dinding nih ya. Gue nggak tahu nih yang lu pajang di dinding ini beneran lukisan atau sajadah nih, jangan-jangan nih. Karena kayak karpet gitu men bentuknya, gambar harimau lagi ya kan. Udah gitu, ini orang maki-maki Atta ya kan, maki-maki orang lain karena di YouTube-nya dia semua kontennya itu maki-maki men. Maki si Atta, maki YouTuber apa, maki Om Deddy, ada juga maki Raditya Dika dimaki juga. Semua orang dimaki sama dia. Tapi dia lupa ketika dia bikin konten ada foto nyokapnya geng di atas. Lo secara nggak langsung nyokap lo liatin lo, gila. Aduh Tuhan, hidup lau. Ini orang mana sih ini orang? Padahal nih ya, ini bulan Ramadan nih. Ini bulan Ramadan sesuai namanya dia. Gue yakin banget dia ulang tahun. Happy birthday to you lah ya. Happy birthday to you. Ini bulan kelahiran lu, gue yakin. Karena nama dia tuh ada Ramadannya. Nama lu imut ya. Kayak nama calon adik kiparnya Atta tuh, Arsya sama Arsy. Lo tuh nggak boleh hina-hina Atta, nama lu tuh kayak calon adik kiparnya. Oke, sekarang gini geng, Ini gue jelasin sedikit ya, nggak perlu banyak-banyak gue jelasin ya, setidaknya kalian tahu informasi lah. Gue salah satu orang yang cukup dekat sama Atta ya kan. Gue sempat sharing juga persoalan sudah sejauh mana masjid-masjid yang katanya mau dibangun itu. Masjid-masjid tersebut memang sudah dibangun dan sudah dalam proses. Dan pembangunan masjid itu nggak gampang geng, bener-bener nggak gampang. Kalaupun ya misalkan gini deh, kalau misalkan gue nih di posisi Atta, oke, gue punya uang akhirnya, gue bangun masjid. Nggak mungkin tuh masjid tuh simsalabim abrakadabra jadi pam, nggak mungkin men. Orang yang sekaya apapun tuh kalau misalkan udah ngomong properti nih ya, rumah mau apa, itu jarang men ada yang cash. Semuanya tuh dicicil sedikit demi sedikit karena nggak murah men. Setajir apapun lu, pasti orang pintar itu punya perencanaan finansial. Nggak mungkin tuh ada uang se-M dibuang se-M, tuh nggak mungkin. Itu pemikiran orang bisnis. Nah, lu bocah yang nge-YouTube di ruangan yang penuh dengan kayu tersebut tuh, mungkin otak lu udah mentok sama kayu-kayu di situ ya, udah dimakan rayap tuh mungkin otak lu ya. Lu jangan coba memperdebatkan sesuatu yang lu nggak paham sebenarnya. Membangun masjid itu butuh uang itu butuh perencanaan finansial gitu ya. Kedepannya tuh harus diapain, itu perlu men. Nggak sembarangan ngebuang duit. Nah, yang mungkin lu nggak tahu, ini yang lu nggak tahu ya, proses pembangunan masjid itu sudah berjalan gitu. Terus menurut gua nih ya, apa untungnya buat orang sekelas Atta nih ya ngepamerin pembangunan masjid? Buat apa? AdSense. Men, dia bikin konten sama ceweknya aja AdSense-nya udah gede. Dia bikin konten yang sama adik-adik dan keluarganya AdSense-nya udah gede. Nah, resikonya ketika dia bikin konten tentang dia membangun masjid adalah pahalanya hilang. Jadi intinya adalah Atta itu lebih baik mendapatkan pahala ketimbang mendapatkan uang AdSense, karena dia bisa mendapatkan uang AdSense dari tempat lain. Ya buat apa dia ngekontenin teman dapat AdSense, misalnya bilang lah ya, dia dapat AdSense 100 juta. Sementara dia dari masjid itu sudah menghabiskan dana miliaran rupiah. Apalah artinya satu AdSense yang 100 jutaan ini dibanding MM-an. Jadi lebih baik ibaratkan dia punya uang, dia membeli pahala gitu. Dia membeli jalan, membeli aspal menuju surga gitu lah ya, biar lu pinter tuh. Kayak gitu, itu pemikiran orang maju, itu pemikiran orang yang sudah banyak uang, pemikiran orang pinter, orang kaya. Nah, lu nih, gua gak tahu nih yang lu bilang tadi sengsara. Kalau gue sih nyebutnya nggak sengsara ya. Kalau gue nyebutnya tuh kalau orang belum sukses itu orang yang masih berjuang, start dari nol. Kalau lu sebutnya sengsara, kayaknya lu sengsara sih kayak dari gue lihat ya bentuknya ya. Jadi lebih baik nih ya, lu hati-hati dalam berbuat konten. Ini media sosial, internet, jejak rekam digital lu itu bakal ada terus. Ketika lu mengeluarkan statement yang berbahaya menurut gua, yang parah banget ranahnya, hati-hati. Ntar dituntut, itu papan-papan rumah kejual tuh. Ntar lukisan harimau dari Da Vinci ini nih kayaknya lukisan kuno paling mahal di dunia nih kayaknya nih. Ini bakal kejual ntar buat ngebayar Hotman Paris nih kalau lu sampai dituntut. Jadi lebih hati-hati boy. Oke? Oke. Nah, terlepas dari semua tuduhan lu bilang Atta munafik segala macam, menurut gua jalan yang dipilih Atta sudah benar sih. Memberitahu ke followersnya bahwasanya ada agenda dia membuat masjid, dan itu cukup. Seproses-prosesnya mending gak usah dipamerin lagi, karena kenapa? Itu hanya akan menghilangkan pahalanya menurut gua gitu. Jadi cukup sekedar dia bikin konten untuk mengedukasi orang-orang aja. Nih, kalau lu udah sukses, please rencanain untuk sesuatu yang positif gitu. Mending kayak gitu sih. Pasti lu bakal bilang, lah kok dia kalau beli mobil malah dipamerin. Nah, sekarang kita beli mobil itu pencapaian, kebanggaan kan gitu kan. Wah, bisa beli mobil mewah dari hasil kerja keras gua. Dipamerin ke sana untuk ya gua nggak tahu, tergantung dari yang lo lihat ya. Ada orang yang melihat itu sebagai motivasi, ada orang yang melihat itu sebagai ria gitu ya, pamer gitu. Kalau gua sih melihatnya motivasi aja. Oh, gua pengen kayak dia gitu. Nah, ketika lu pamerin mobil, itu tidak ada kerugian secara spiritual. Lu pamerin mobil yang tujuannya niatnya memang buat memotivasi orang,
lu nggak ada pahala yang hilang di sana. Tapi ketika lu memamerkan masjid yang lu bangun, pahala lu hilang men, karena lu memamerkan ibadah. Menurut gue seperti itu pemikiran. Jadi buat lo pinter-pinter aja lah ya, memilah-milah kata-kata dan memilah-milah pola pikir. Nah gue nggak tahu nih lo asal dari mana, tapi kalau dari look gue lihat kayaknya lo harus banyak belajar lagi deh. Oke, thank you Arsya. Salam ya buat Kak Arsy. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton Kabar Jadi episode kali ini. Gua bikin roasting ini nih buat jadi pelajaran aja buat teman-teman. Ingat, buat jadi pelajaran, jangan sembarangan berkata-kata. Oke, thank you banget geng udah nonton Kamar Jadi episode kali ini. Jangan lupa follow Instagram gua, subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian konten Kamar Jadi, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. See you geng, Kamar Jadi. Kau masih berteriak di dalam kastil, lari begitu cepat di atas treadmill. Hidup hanya penuh warna bagai tekstil. Mama bangunkan pagimu dengan fresh meal. Buas karena mamamu beruang. Bahkan tidurmu pun kau anggap berjuang. Tetesan liurmu berisi andai-andai. Dalam mimpi banyak rintangan kau bantai.